Apakah kalian tiga klan iblis suci dibagi menjadi dua kelompok? Chu Feng bertanya di tengah jalan. Dia semakin merasa bahwa klan iblis tiga orang suci tidaklah sederhana, dan ingin tahu lebih banyak tentang klan iblis tiga orang suci. Mungkin akan berguna untuk memasuki Gunung Keramat nanti. Tidak, tiga klan iblis suci kita adalah aliansi yang terdiri dari 89 klan iblis di zaman kuno. Tetapi di masa depan, mereka tidak akan dibedakan satu sama lain, dan mereka akan secara kolektif disebut klan tiga orang suci iblis. Dan alasan mengapa disebut klan tiga orang suci iblis adalah karena di dalam klan tiga orang suci iblis kita, ada tiga orang suci iblis yang muncul pada saat yang sama. Ketika dia mengatakan ini, San Sheng Qiu tampak bangga dan bangga. Begitu, lalu apa itu Demon Sein? Tanya Chu Feng. Sial, kamu tidak tahu apa itu Santo Iblis. San Sheng Qiu memandang Chu Feng. Kecuali untuk menjelajahi reruntuhan kuno, kami pejuang masa kini tidak ada hubungannya dengan zaman kuno. Jadi, kami hanya tahu sedikit tentang zaman kuno. Kalau begitu, ceritakan pada kami, kata Chu Feng. Itu benar. Jika Anda tahu segalanya, Anda tidak akan menjadi pejuang masa kini. Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda tentang hal itu untuk menambah pengetahuan Anda. Di zaman kuno, seni bela diri mencapai puncaknya. Manusia ras dan ras iblis penuh dengan orang-orang kuat. Dan iblis terkuat di antara mereka dikenal sebagai orang suci, dan orang terkuat dikenal sebagai kaisar. Mereka yang bisa mendapatkan gelar suci dan kaisar, pertama dari semuanya, memiliki kekuatan yang tidak diragukan lagi, dan mereka harus lebih unggul dari di atas semua makhluk hidup, berdiri di puncak dunia seni bela diri. Kedua, Anda pasti telah melakukan hal-hal yang mengejutkan. Reputasi Anda harus cukup keras untuk diketahui dan dikenali oleh dunia. Karena itu, sangat sulit untuk mendapatkan gelar orang suci. Ada banyak klan iblis yang kuat, dan sulit bagi orang suci iblis untuk muncul dari generasi ke generasi. Adapun tiga orang bijak saya klan iblis, tiga orang suci iblis muncul pada saat yang sama. Sekarang, tahukah Anda kandungan emas dari tiga orang suci iblis? Tanya tiga orang suci musim gugur. Ya, Chu Feng mengangguk dan segera bertanya, melihat seperti ini, klan tiga iblis suci seharusnya sangat kuat di masa kejayaannya. Lebih besar dari, itu tidak terlalu kuat, itu cukup kuat. Klan tiga iblis suci kami selalu berada di antara 10 klan iblis teratas di zaman kuno. Tetapi Anda harus tahu bahwa 10 besar juga termasuk naga dan burung phoenix. Klan Qilin, dan klan iblis kuat lainnya dengan darah para dewa. Jadi, apakah Anda tahu nilai dari 10 klan iblis teratas ini? San Sheng Qiu bertanya. Ini memang sangat penting, Chu Feng mengangguk. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya klan iblis tiga orang suci kita, kan? Kata tiga orang suci Qiu. Ini lebih kuat dari yang saya kira. Bahkan jika kita tidak membedakan antara Anda dan saya, ini terdiri dari berbagai kelompok etnis. Mengapa sekarang hanya ada dua? Tanya Chu Feng. Aku juga tidak tahu tentang ini. Menurut nenek moyang kita, semua anggota suku telah kehilangan beberapa ingatan sejak zaman kuno. Apa yang kita ketahui sekarang juga berdasarkan catatan dari zaman kuno. Tetapi menurut catatan, klan tiga iblis suci memang terdiri dari 8. Terdiri dari 19 kelompok etnis. Kata San Sheng Qiu. Jadi kamu tidak tahu apa yang terjadi di akhir zaman kuno? Tidak ada catatannya. Tanya Chu Feng. Tidak. San Sheng Qiu menggelengkan kepalanya. Saat ini, Ziling dan Chu Feng sedang berpikir keras. Ngomong-ngomong, Chu Feng, bukankah akan lebih mudah bagiku untuk berbicara dengan Nona Ziling? Jangan khawatir, yang saya maksud jelas bukan sesuatu yang sembrono. Saya, San Sheng Qiu, adalah seorang pria sejati. Tiba San Sheng Qiu berkata, itu normal, tapi tidak masalah,
kata Chu Feng. Dadu. Setelah San Shengqiu mengatakan ini, dia melihat ke arah Ziling. Nona Ziling, apakah kamu mempunyai saudara perempuan di rumah yang dapat kamu perkenalkan kepadaku? Ingin aku memperkenalkanmu kepada istrimu? Tanya Ziling. Ya, Nona Ziling sangat pintar, dan dia bisa memahami semuanya sekaligus, kata San Shengqiu sambil tersenyum. Kalau begitu pergilah ke Chu Feng, dia mengenal lebih banyak gadis daripada aku, kata Ziling. Kamu memberitahuku sebelumnya. San Shengqiu segera menoleh untuk melihat Chu Feng. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi tangan kecilnya yang bergesekan dan mata yang penuh kerinduan mengatakan segalanya. Chu Feng terdiam di sampingnya. Terutama ketika tiga bintang suci memandang Chu Feng dengan rasa ingin tahu, Chu Feng bahkan tersenyum canggung. Ziling berbicara omong kosong. Bagaimana saya, seorang pria dewasa, bisa bertemu begitu banyak gadis? Benarkah? Nah, berapa banyak orang kepercayaan Anda? Sudah, biarkan aku menghitungnya. Saat Ziling berbicara, dia mengulurkan tangannya dan merentangkan jari-jarinya, tetapi dia hanya meliriknya dan kemudian menarik kembali tangan kecilnya. Lupakan saja, jangan dihitung lagi, kata Ziling. Kenapa kamu tidak menghitungnya? San Shengqiu tampak penasaran. Bahkan San Shengqiu memandang Ziling. Aku bahkan tidak bisa menghitungnya, kata Ziling. Aku pergi. San Shengqiu segera menatap Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak cukup menarik. Kamu harus tahu, jangan bicara tentang ayahku dan ayahmu. Itu adalah hubungan hidup dan mati. Jika kamu hanya berbicara tentang aku dan ayahmu, senior Chu Xuanyuan, maka dia juga dihitung sebagai saya. Setengah master. Dalam hubungan kita, akan sangat tidak menarik jika kamu tidak memperkenalkan gadis kepadaku. Saudaraku, aku sangat menyukaimu gadis manusia. Tolong, jangan, kamu tidak boleh makan sendirian, makan daging. Bukankah aku boleh minum sup? Kamu bisa membagi orang kepercayaan yang tidak kamu sukai di antara kita berdua, kata San Shengqiu. Aku benar-benar tidak punya orang kepercayaan, mereka semua adalah teman. Tetapi jika kamu tulus, aku bisa memperkenalkanmu nanti. Tapi hal semacam ini adalah tentang saling mencintai. Jika tidak berhasil, jangan salahkan aku. Kata Chu Feng. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu, dan aku pasti bisa mewujudkannya. Aku, 3 orang suci, sedang musim gugur, tetapi 3 orang suci jenius terkuat dalam sejarah klan iblis. Identitas dan bakatku, tidak ada yang boleh meremehkanku, kan? San Shengqiu sangat percaya diri. Bukankah kulit sapi ini terlalu berlebihan? Bukankah bahasa bintang 3 orang suci masih ada di sini? Chu Feng melirik bahasa bintang 3 orang suci sambil menyeringai. Bahasa bintang 3 orang suci tidak berbicara, seolah-olah dia tidak ingin berdebat. Kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Kamu tidak bisa menerima segalanya begitu saja. Tentu saja, bukan karena San Shengqiu tidak cukup baik, tapi aku, San Shengqiu, memiliki bakat yang luar biasa. Jadi Chu Feng, jangan meremehkanku. Menurutku saat itu, ayahku mampu mengalahkan ayahmu di Gunung Suci. Lalu aku, San Shengqiu, juga bisa mengalahkanmu di Gunung Suci. Mungkin, inilah saatnya. San Shengqiu mengatakan ini dengan santai. Namun ketika sampai ke telinga Chu Feng dan Ziling, mereka langsung menunjukkan ekspresi kaget. Ayahku, tuanku, dikalahkan oleh ayahmu. Chu Feng dan Ziling bertanya pada saat yang sama, keduanya dengan keraguan. Kenapa, kamu tidak tahu? Tapi itu normal. Siapa yang mempublikasikan kekalahannya? San Shengqiu berkata. Ayahmu berperang melawan ayahku. Chu Feng bertanya. Bukan itu masalahnya, tapi ayahmu dan ayahku sering menghancurkan formasi jauh di dalam Gunung Suci. Kebanyakan formasi saling membantu.
Tetapi ada formasi yang membandingkan satu sama lain dan akan terekam dengan jelas. Saat itu, ayahkulah yang selangkah lebih maju dari ayahmu. San Shengqiu berkata. Jadi begitu. Setelah mendengar ini, Ziling menghela nafas lega. Tapi Chu Feng bertanya, formasi manakah yang bisa kita masuki? Formasi itu tidak mudah untuk dimasuki. Ini hanya akan dipicu dalam keadaan khusus, kata San Shengqiu.